Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to English lesson with me, Ustazah Ulfi. Okay, how are you student? Before we start our studies today, I'm gonna tell you that today we're gonna learn about the opening, procedure text about the definition and genetic structures, language note, and the last is closing. Okay, are you ready? Before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And I would like to remind you that there is any assignment you have to do it on time. Ya, kalau ada tugas atau ada exercise, kerjakan tepat waktu ya, solih-solihah. Please pay attention to the lesson that I will give. Okay, the first is about the definition of procedure text. Definisi dari procedure text. Do you know what is procedure text? Yes. Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Jadi, teks prosedur adalah bentuk teks yang memberikan kita langkah-langkah atau petunjuk untuk membuat sesuatu. Then what is the purpose? Apa sih tujuannya? The purpose is to explain how something can be done. Ya, untuk menjelaskan bagaimana suatu hal dapat dilakukan atau dapat dikerjakan. Nah, ini adalah genetic structures dari procedure text, ya, atau struktur teks prosedur secara umum. Nah, terdiri dari the first is aim atau goal, ya. Aim atau goal ini artinya tujuan. Nah, biasanya mengemukakan atau memperkenalkan sesuatu yang akan kalian buat atau akan kalian lakukan. Nah, biasanya aim atau goal ini muncul dalam teks berbentuk judul. How to make a banana split, for example. How to make a good PowerPoint misalnya. And then the second one, ada yang disebut dengan ingredients atau material. Nah, biasanya isinya adalah bahan-bahan atau materi-materi yang dibutuhkan, ya. Bisa juga dalam bentuk tools atau peralatan yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah steps atau method, ya, yaitu langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu dengan urut, secara berurutan. Oke, kita fokus ke language note-nya ya. Nah, teks prosedur ini menggunakan apa nih yang pertama nih? Yang pertama adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Ada yang masih ingat? Betul, bentuk kata kerja yang ke-1. Dan biasanya prosedur teks ini menampilkan kalimat-kalimat perintah atau imperatif. For example, wash the plate first, ya, cuci dulu piringnya misalnya, atau shake the milk well, kocok susunya dengan baik. Nah, for example, ya. Kemudian menggunakan kata hubung temporal. Contohnya first, then, next, atau finally. Atau penomoran untuk menunjukkan urutan. Nah, biasanya menggunakan ke number ordinal ya. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, and so on, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian, kebanyakan teks prosedur ini juga menggunakan kata kerja tindakan. Karena tadi imperatif, kata perintah, maka kata kerjanya juga kata kerja tindakan yang sering sekali dimunculkan ya, atau action verb. Oke. Alhamdulillah, solih-solihah. Hari ini pembahasan kita tentang
Text procedure sudah selesai. Now let's sum up the material for today. What have we learned? Okay, we have learned about the definition of procedure text. Okay, siapa yang masih ingat apa procedure text itu? Oke, betul sekali. Bentuk teks yang menunjukkan langkah-langkah atau petunjuk untuk membuat sesuatu. Yang kedua, kita sudah belajar tentang generic structure-nya. Apa tadi generic structure-nya? Pertama apa? Oke, ada aim atau goal. And then yang kedua ada, betul, ada yang namanya ingredients ya, atau material, bahan-bahan dan alat-alatnya. Terakhir ada apa? Siapa yang masih ingat? Oke, betul, ada instruction-nya atau steps-nya atau methodnya atau langkah-langkahnya, cara pembuatannya. Alhamdulillah ya, insya Allah semua sudah paham ya. Nah, kemudian selain itu yang paling akhir, what have we learned? Of course, we have learned about the language note of the text. Siapa yang masih ingat bentuk tenses apa yang kita gunakan ketika membuat procedure text? Betul, simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian tadi yang biasa digunakan adalah kata kerja action ya, verbal action, dan dalam bentuk kalimat imperatif. Nah, sebagai sekuensisnya tadi kata sambungnya biasanya menggunakan kata sambung temporal ya, seperti contohnya first, next, after that, finally. Nah, boleh nggak pakai ordinal numbers? Boleh, tadi ya bisa firstly, bisa secondly, bisa thirdly, and so on and so on, dan selanjutnya. Okay, soleh-solehah, boys and girls, try to comprehend all the material. Coba dipelajari, coba dipahami, and if you have any question, kalau punya pertanyaan, if you still confused about this, kalau misalnya masih bingung, feel free to ask. Ya, silahkan ajukan pertanyaannya kepada Ustazah. Next week, insyaAllah, Ustazah will give you the example of procedure text in form of text and video. Kalau sekarang Ustazah kasih pembahasannya, nah insyaAllah minggu depan Ustazah akan berikan contohnya dalam bentuk teks dan juga video ya. Okay, alhamdulillah, I'm sorry for any mistakes. Thank you very much for your attention. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson.